Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan masjid dan pembinaan umat. Kita tahu pada hari Senin 8 Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Quba. Jarak Masjid Quba dari kota Madinah sekitar 5 km. Di dalam sejarahnya ada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Ammar radhiyallahu anhu. Pria tersebut yang mengusulkan untuk membangun sebuah tempat untuk berteduh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kampung Quba. Awalnya tempat tersebut hanyalah hamparan kebun kurma yang kemudian batu-batu dikumpulkan dan disusun secara sederhana sehingga bisa untuk dijadikan tempat istirahat pada siang hari dan mendirikan sholat oleh rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid selanjutnya dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Pada bulan Rabiul Awal, pada zaman dahulu Masjid Nabawi begitu sangat sederhana. Lantai masjidnya berupa tanah yang diberi batu, atapnya pelupa kurma, dan terdapat 3 pintu. Kita tahu saat sekarang ini Masjid Nabawi tampak begitu megah, sehingga kita bisa bayangkan pada masa itu masih sangat sederhana. Area yang hendak dibangun Masjid Nabawi saat itu terdapat bangunan yang dimiliki oleh Bani Hajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bani Hajar, "Wahai Bani Hajar, berilah harga bangunan kalian ini." Orang-orang Bani Hajar menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan meminta harga untuk membangun ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Bani Hajar dengan sukarela mewakafkan bangunan dan tanah mereka untuk pembangunan Masjid Nabawi. Mereka hanya mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilihat dalam riwayat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini dengan menutur, saat itu area pembangunan terdapat kuburan orang-orang musyrik, puing-puing bangunan, dan pohon kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan untuk memindahkan mayat di makam tersebut, meratakan puing-puing dan menebang pohon-pohon kurma. Ada keutamaan besar ketika umat muslim melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Di antaranya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mau melaksanakan ibadah di dalam Masjid Nabawi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Artinya
begitu utamanya Masjid Nabawi dibanding dengan masjid-masjid yang lainnya. Oleh karena itu, selama kita masih mampu melaksanakan ibadah sholat di masjid-masjid yang kita cintai, maka jangan kita meninggalkan sholat-sholat di selain masjid di sekitar kita. Kita berusaha di dalam melaksanakan ibadah sholat selalu berjamaah di masjid, karena pahalanya pasti lebih besar daripada kita sholat sendirian. Selanjutnya, masjid merupakan pusat ibadah bagi umat Islam. Apabila melihat dalam sejarah peradaban pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa keemasan Islam di Spanyol, akan ditemukan fakta bahwa peran masjid itu sangat kuat dan mencakup berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kesejahteraan umat. Masjid tidak hanya dipakai untuk sholat, tetapi masjid juga harus dipakai sebagai sumber lembaga pendidikan, sumber pemberdayaan ekonomi, sumber kekuatan politik, sekaligus sebagai sumber kesejahteraan umat. Tidak hanya dipakai untuk sholat. Sangat ironis ketika masjid-masjid yang begitu megah yang ada di sekitar kita justru kurang begitu dimaksimalkan peran-perannya. Masjid tidak hanya dipakai untuk sholat 5 waktu, tetapi bagaimana masjid ini menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana kita memberdayakan umat, masjid menjadi tempat di sana. Bagaimana kita bisa melihat bahwa masjid, baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, di dekat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram banyak UKM, pedagang kaki lima dalam rangka menghidupi masyarakat di sana. Kita bisa meniru di sana bahwa masjid menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Tidak hanya dipakai untuk sholat, tetapi juga dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Dan ini yang kurang bisa dimaksimalkan di lingkungan kita. Kita bisa meniru beberapa masjid yang bisa kita tiru. Saya ambil contoh masjid yang ada di ITB di Salman, begitu kuat pemberdayaan di sana. Masjid Jogokarian yang begitu melayani masyarakatnya. Ini harus kita beri, kita contoh bagaimana pemberdayaan masjid ini harus mampu menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga kita bisa menimpulkan bahwa masjid itu merupakan tempat yang dibangun sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Masjid juga bisa dipandang dari arti luas, yaitu semua tempat yang terhampar di muka bumi dan dapat dijadikan sebagai masjid dalam artian tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus memulai memakmurkan masjid tidak hanya dengan sholat 5 waktu. 5 waktu harus wajib. Tetapi selain 5 waktu juga harus kita maksimalkan peran-peran masjid dalam rangka pemberdayaan umat. Oleh karena itu, peran dan fungsi masjid di kampus harus bisa dijadikan sebagai pertama membangun suasana religius di kampus. Kegiatan UKM, keagamaan harus kita buat bagaimana masjid itu bisa lebih semarak. UKM keislaman harus difasilitasi oleh masjid kampus. Yang nomor 2, pembinaan sholat wajib. Bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Maka tempat penggelebengannya, tempat pendidikannya di masjid. Pembinaan dalam sholat Jumat, pembinaan kegiatan pada bulan suci Ramadan, program tutorial keislaman, pusat kajian Islam, termasuk kegiatan hari raya atau hari-hari besar agama Islam. Maka masjid harus kita manfaatkan sedemikian rupa
agar supaya masjid justru dipakai hanya untuk tempat berkencing. Mohon maaf, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika mampir ke masjid justru hanya untuk kencing, kemudian pergi, tetapi kurang begitu memberikan manfaat yang lebih. Ya. Tetapi masjid juga menurut saya memberikan fasilitas untuk para musafir yang ingin beristirahat. Ya. Di sana juga dibuat, dikelola bagaimana masjid menjadi sumber kehidupan masyarakat di sekitar. Ya. Memberikan pelayanan kepada jamaah, memberikan pemberdayaan kepada umat, sekaligus masjid menjadi tempat yang representatif. Bagaimana kita buat masjid itu orang bisa nyaman di masjid. Kita bisa melihat bagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang begitu megah, orang masuk di sana pasti akan nyaman dengan fasilitas yang ada, dengan kebersihannya, dengan arsitek yang luar biasa. Maka masjid harus lebih kita perankan sebagai tempat untuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, sekaligus pemberdayaan dalam rangka memberikan kesejahteraan umat. Baik melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung perekonomian masyarakat maupun kegiatan edukasi yang lain dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai ketauhidan melalui pemberdayaan umat. Saya pernah membaca buku namanya Menggugat Edukasi Masjid. Masjid tidak hanya dipakai untuk sholat, tetapi masjid bisa dipakai untuk multifungsi. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kemaslahatan umat, baik terkait dengan pendidikan, ekonomi, ya, politik, pemberdayaan umat, bisa kita pakai sebagai masjid tempat sentral kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.